Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di Kebun Jahe. Saya percaya kita terus diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Dan pagi ini ayo kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah yang kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyatukan hati. Mari kita samakan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan kembali kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan untuk hadiratmu. Maka itu biarlah kami minta sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami waktu mengikuti ibadah ini Tuhan boleh diberkati Bapa. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Urapanmu, kuasamu boleh ada sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus kita hanya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Bapa pada pagi hari ini Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik. Haleluya Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan setiap hari di dalam hidup kami Bapa. Sebab kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang layak kami sembah Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Beracaralah Engkau di dalam ibadah online kami pada hari ini Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dan satu nama yang kami tinggikan Yesus, hanya nama Engkau Yesus Kristus. Raja yang agung, Raja yang dahsyat, Raja yang luar biasa. Kami siap Bapa untuk memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau hadir di tempat ini maupun di rumah kami Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mengangkat pujian sebab Engkau baik. Engkau baik di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kami membawa hati kami pada pagi hari ini untuk memuji nama-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Sebab Engkau yang layak kami sembah Yesus. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, pelataran
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di saat kami tak berdaya Bapa, dan tak tahu arah Yesus. Di saat teman kami, saudara kami, bahkan orang tua kami meninggalkan kami Yesus, tapi Engkau menyambut kami Yesus. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami semua Yesus. Di saat kami sedang sakit Yesus, tapi kami yakin Yesus, ada satu pribadi yang menemani kami Yesus. Dia adalah dokter yang ajaib, mampu sembuhkan kami dari sakit penyakit kami, yaitu Engkau Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pertama-tama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa memulai ibadah dengan hati yang penuh bersukacita. Kau lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan pada saat ini dapat merema dalam kehidupan kami, dapat mengajarkan kami lebih dalam hari ke hari, lebih lagi untuk dapat berpikir secara positif, berpikir secara terbuka, dan bahkan kami bisa menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dengan kerendahan hatinya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menengok di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan, kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Tema pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah sikap terbuka dan rendah hati. Sikap terbuka di mana kita menerima informasi pada hal apapun, tetapi juga memiliki kerendahan hati untuk dapat menerima, untuk dapat mengelola informasi-informasi yang kita dapati. Melalui perumpamaan ini, Yesus sedang melukiskan betapa sulitnya orang Farisi dan orang ahli Taurat untuk bersikap rendah hati dan terbuka, menghargai dan menerima kebaikan Allah yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus. Gambaran orang-orang Farisi ini, dia terlalu kaku. Kalau kita bisa lihat di kitab-kitab Injil, bagaimana apa yang sedang mereka dapat informasi dari luar, pasti kesannya terlalu kaku. Karena mereka sedang memandang apa yang sudah mereka yakini itu menjadi kebenaran buat mereka, itu pun udah valid bagi mereka. Padahal ketika kita hidup di dalam bersosialisasi, kita juga harus menafsirkannya. Kita harus mencari yang namanya sebuah kebenaran. Apakah informasi yang kita dapat itu benar atau salah? Jangan sampai kita mengklaim atau menjudge bahwa informasi itu salah. Kan tidak semua informasi itu salah, dan memang tidak semua juga informasi itu benar. Tetapi alangkah bijaknya kita memiliki sikap terbuka, sikap open, tetapi memiliki kerendahan hati. Harus kita tanyakan terlebih dahulu. Saya coba berpikir bagaimana
jikalau orang-orang Farisi ini tidak cepat-cepat mengklaim Yesus dan Yohanes Pembaptis, kalau dia bertanya terlebih dahulu alasannya kenapa dia tidak makan roti ataupun tidak minum anggur, menanyakan kepada Yesus kenapa Yesus minum anggur pada saat itu. Nah, alangkah baiknya seseorang itu harus bertanya terlebih dahulu. Mungkin bisa digambarkan kita bermusyawarah atau bertukar pikiran agar menemukan mufakatnya atau bisa menemukan titik terangnya. Nah, kebanyakan di lingkungan kita cepat-cepat untuk judgement. Bahkan di kalangan gereja pun juga tidak dicari kebenarannya, langsung judgement, akhirnya menimbulkan perpecahan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan akhirnya visi misi Tuhan tidak berjalan sesuai yang diplaninkan oleh gereja tersebut. Mereka tidak mau memahami warta, kata, dan perbuatan. Orang-orang Farisi tidak mau memahami kata dan perbuatan Yohanes Pembaptis ataupun Yesus Kristus. Dan di mata mereka, Yohanes dan Yesus tidak benar. Mereka menolak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan menolak ikut Yesus. Kita tengok di dalam Lukas yang ke-7 ayat yang ke-30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu adalah hal yang simpel ketika kita bersosialisasi di masyarakat. Kita diajarkan untuk dapat open minded, kita dapat terbuka terhadap informasi apapun, entah itu isu dari politik, entah itu isu dari gereja, entah itu isu di dalam kita bersosialisasi di perubahan, di kampung kita. Ketika ada orang tiba-tiba ketiban berkat, akhirnya dia menjadi jutawan, dan kita diajak untuk bisa menanyakan terlebih dahulu supaya kita tidak mengundang huru-hara di dalam setiap sosialisasi kita. Alangkah buruknya ketika kita cepat mengklaim akhirnya menjadi huru-hara atau menjadi hoax. Dan parahnya ketika kita menciptakan hal seperti itu, ada orang yang mendengarkannya. Ketika orang mendengarkannya, orang menjadi percaya. Nah, maka dari itu kita harus bisa memahami keterbukaan kita memerlukan yang namanya kerendahan hati. Entah itu di dalam kantor kita, entah itu di dalam sebuah gereja, entah itu di dalam kita di jalan raya atau di dalam media sosial, haruslah kita memiliki sebuah kerendahan hati. Kalau kita menelan mentah-mentah, hasilnya akan menjadi sebuah perpecahan atau sosialisasi kita menjadi buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengibaratkan bahwa bagaimana seorang finance di dalam sebuah perusahaan ketika mendapatkan sebuah perintah, tentunya sewaktu-waktu akan melakukan cost payment, mengeluarkan pembiayaan dalam satu proyeknya. Tentunya itu akan di cross check ulang. Apakah berita ini betul-betul berita yang valid atau cuman hanya dengar-dengaran saja? Atau ini sudah di-approve oleh direksi, direkturnya, ataupun di-approve oleh kepala bagian finance-nya? Itu perlu di cross check lagi. Karena ada tanggung jawab, karena untuk mengeluarkan finance-nya. Nah, maka dari itu kita bisa tarik sebenarnya untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memberkati. Walaupun anak-anak Tuhan sering juga ditolak oleh dunia ini akan pemikirannya, tetapi selepas daripada itu kita harus meng-cross check ulang lagi. Ketika mendapat informasi, kita cross check lagi sebelum kita publish, sebelum kita ceritakan itu kepada orang lain. Kita harus memastikan apakah informasi ini dapat membawa berkat atau informasi ini justru akan membawa mereka ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Apakah informasi ini mendatangkan kemuliaan Tuhan atau mendatangkan malapetaka buat mereka? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kisah di mana Yohanes dan Yesus pada perikop tersebut, Yohanes yang tidak makan roti dan minum anggur dianggap sebagai perbuatan yang kerasukan setan. Sebaliknya ketika Yesus tampil dan melakukan hal sebaliknya, dianggap apa?
dianggap dia sebagai pelahap atau peminum. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih kita memiliki sikap terbuka dan rendah hati? Yang pertama, mungkin bisa dicatat ya Bapak Ibu Saudara di catatannya masing-masing. Yang pertama adalah kita perlu hikmatnya Tuhan. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Saya percaya bahwa hikmat itu memang tidak bisa dipelajari. Kalau pengetahuan itu memang bisa dipelajari. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Hikmat yang dimiliki Salomo adalah hikmat dalam pengertian ini. Salomo bisa menjadi orang yang dapat memecahkan banyak masalah karena dia memiliki hikmat ini. Dia dapat memahami dan mengatasi. Jangan dibalik ya, mengatasi dulu baru kita pahami. Karena kita perlu memahami sebuah problematik itu sendiri, baru kita bisa mengatasi. Kita cerna terlebih dahulu, baru kita bisa perbuat. Contohnya adalah di ayat yang ke-33. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Dan minum anggur itu bisa diartikan bahwa itu drinking, yaitu digunakan untuk bentuk yang berkelanjutan, bukan hanya untuk sebagai minuman-minuman keras pada saat itu. Nah, saya mau mengutip di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23, segala sesuatu itu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saya mau ambil contoh di mana ketika ada orang-orang yang beranggapan bahwa minuman air keras itu diperbolehkan, itu disahkan. Nah, saya mau mengutip bahwa di 1 Korintus ini jelas segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi apakah itu berguna? Padahal kita tahu minuman air keras ya seperti wine yang berkadar alkohol yang begitu tinggi itu dapat menyebabkan atau efek sampingnya itu mabuk. Dan kita tahu semua bahwa ketika orang mabuk itu lepas kesadarannya. Yang dikeluarkannya hanyalah nafsu-nafsu yang selama ini terpendam, itu dikeluarkan secara otomatis. Itu tidak akan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Justru itu akan mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau namanya orang mabuk, pasti tidak pernah lepas yang namanya kekerasan, perzinahan, pertikaian di sana. Nah kita tahu bahwa memang di Alkitab nggak secara eksplisit untuk menyatakan bahwa dilarang minum-minuman air keras, dilarang obat-obatan terlarang, dilarang ini, dilarang itu. Tetapi firman Tuhan ingin menggambarkan dan sedang mengajak berpikir kepada kita. Segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi apakah berguna? Apakah mendatangkan kemuliaan nama Tuhan? Apakah mendatangkan hadirat Tuhan di sana? Nah kalau misalnya mabuk, tetap kita minum air keras itu, justru kita akan menjadi orang yang sesat, orang yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin setelah saya sampaikan ini ada yang memperdebatkan ini gimana, karena kita ujung-ujungnya tahu. Kita simpelnya adalah ujungnya kita udah tahu orang mabuk pasti sifatnya negatif, gak ada sikapnya positif. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Kita bisa menjumpai banyak orang di luar sana atau teman kita yang saat ini masih melakukan hal seperti itu. Ayo coba kita kasih nasihat kepada mereka, kasih pandangan kepada mereka. Mungkin kita gak bisa langsung menasehati dan memberhentikan dia, tetapi kita bisa memberikan sebuah argumen yang akan kita bisa diskusikan bersama-sama. Sikap yang terbuka, sikap yang open minded, sikap yang penuh dengan kerendahan hati, kita mulai sampaikan. Memang segala sesuatu itu diperbolehkan karena kita memiliki free will. Kita memiliki kehendak bebas di sana, tetapi ada batasannya. Sekalipun kita punya free will, kita masih dibatasi oleh siapa? Dibatasi oleh orang lain. Makanya ada orang bijak, Eka Dharma Putra mengatakan bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi kebebasan orang lain. Artinya saya merasa bebas, saya masih dibatasi oleh orang lain. Belum tentu kebebasan saya itu menurut kebebasan orang tersebut. Dan kebebasan kita, free will kita masih dibatasi dengan apa? Masih dibatasi dengan Yesus, Tuhan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita cerna sama-sama.
bahwa kehidupan kita memang dibutuhkan untuk terbuka. Tetapi keterbukaan itu harus ada filternya, harus ada stoppernya. Stoppernya adalah firman Tuhan itu. Ketika kita betul-betul mempergumuli kebenaran firman Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh jamahan Engkau, Tuhan akan beri hikmat itu. Makanya ada hamba Tuhan yang mengatakan, Tuhan berikan aku hikmat seperti hikmat Salomo, berikan hatiku seperti hati Daud. Dan hamba Tuhan ini sedang menggambarkan bagaimana kita membutuhkan figur orang-orang yang luar biasa yang dapat mengkontrol dirinya sendiri akan dunia ini. Apakah dirinya ini dapat mengikuti roh Tuhan atau mengikuti daging? Dan seperti katakan Roma, bahwa roh ini penurut, daging ini lemah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hikmat dapat diperoleh dengan cara apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Lalu bagaimana cara dapat hidup takut akan Tuhan? Kalau seandainya ada pertanyaan seperti itu, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Henokh di sana. Di dalam Kejadian 5 pasal ke-5 ayat ke-22 yang menceritakan bahwa dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Takut akan Tuhan itu just a simple di mana kita cukup bergaul dengan Allah. Maka dari itu kalau kita hidupnya gak bergaul dengan Allah, sesering mungkin ngobrol dengan Allah, pasti kita hidupnya tidak takut akan Allah. Hidupnya pasti akan suam-suam kuku. Hidupnya pasti tidak penuh dengan jamaah Tuhan. Maka dari itu kita perlu hidupnya Henokh seperti kita, di mana kita mau hidup bergaul dengan Allah selama kita masih hidup. Dan yang kedua adalah poin yang kedua, bagaimana kita memiliki sikap terbuka dan rendah hati. Kita perlu yang namanya open minded. Kita perlu yang namanya memiliki pemikiran yang terbuka. Di Matius 15 ayat 18-19, Yesus menjelaskan tentang apa yang mencemari seseorang. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah keadaan sebuah hati yang terpisah dari Allah, dan juga keadaan bangsa Israel kuno yang harus masuk ke dalam pembuangan karena dosa-dosa mereka. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dan sumpah palsu. Keadaan hati yang terpisah oleh Allah. Bukankah kerendahan hati itu menunjukkan bagaimana hidup kita sedang dikontrol oleh Tuhan? Bukankah kerendahan hati itu menunjukkan bahwa kehidupan kita itu masih dalam koridor hadiratnya Tuhan? Hati ini perlu kita bawa setiap harinya saat kita beraktivitas, sewaktu kita sedang memuji nama Tuhan, sewaktu kita sedang gendong anak, sedang kita ngasuh anak, saat kita berfellowship dengan keluarga. Bukankah hati kita ini sedang kita bawa kemana-mana? Maka dari itu, ketika hati kita bawa kemana-mana untuk beraktivitas dari Senin sampai hari Minggu, tentunya sebelum beraktivitas kita harus serahkan terlebih dahulu hati kita ini kepada Tuhan, kepada tangan yang akan memelihara kita, kepada tangan yang akan mengubahkan hati kita, supaya hati kita itu diperlengkapi, supaya hati kita ini pun terus akan membawa sukacita dan kedamaian. Ketika hati yang sudah diperlengkapi, sudah dibentuk oleh Tuhan, kita bisa bawa ke aktivitas kita, keseharian kita. Dan ketika aktivitas kita lakukan, itu akan justru akan membuat atau berbekas keindahan di dalam hati-hati mereka, orang yang sedang kita jumpai. Bukankah itu sebuah kerinduan dari kita sendiri? Dan Bapak Ibu Saudara,
kita perlu open minded, tapi kita juga perlu yang namanya kerendahan hati yang dikontrol oleh Tuhan. Itulah supaya hati yang terpisah dari Allah itu sebuah catatan atau sebuah peringatan khusus, supaya hati kita ini perlu kita jaga, supaya setan tidak mencurinya, supaya setan itu ketika mau mengancam kita sudah antisipasi. Ada malaikat Tuhan yang menjaga hati kita, ada hadirat Tuhan yang membungkus hati kita, ada darah Tuhan Yesus yang sedang memberikan penguatan di dalam hati kita, supaya kita tidak terlena oleh tipu muslihat iblis. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengambil sebuah kalimat yang waktu saya dapatkan di Sati. Beliau adalah dosen saya waktu di Sati, yaitu namanya Pak Surono. Dia mengungkapkan bagaimana kalimat ini yang bahkan menguatkan siapapun yang mendengarkannya. Beliau mengatakan bahwa go in, go out. Apa yang masuk itu yang keluar. Ketika informasi yang baik dan kita kelola dengan baik, pasti keluarnya juga baik. Informasi yang buruk, bahkan kita tidak kelola, kita cepat-cepat mengklaimnya, otomatis perbuatan kita juga akan buruk. Jadi sesuatu yang kita dengar itu mencerminkan perbuatan kita, apakah itu benar atau tidak benar. Kalau firman Tuhan, kalau rema daripada Tuhan, kalau suara hati yang dikontrol oleh Roh Kudus kita dengar, tentunya go out-nya itu akan menunjukkan kualitas kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita memiliki sikap hati dengan benar. Maka kita memiliki sikap hati yang memiliki kerendahan hati, dan orang-orang pun dapat terberkati oleh kehadiran kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setiap kehadiran dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah itu membawa sukacita dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Di era zaman sekarang, anak-anak Tuhan diperlukan, bukan menjadi huru hara, bukan menjadi orang yang menyebarkan hoax, tapi menyebarkan kabar sukacita, menyebarkan ketenangan, kedamaian. Yang kita perlukan di era zaman sekarang adalah dua hal ini. Yang pertama, kita memerlukan hikmat daripada Tuhan, dan yang kedua adalah kita perlu memiliki sikap yang open minded. Saya percaya Bapak Ibu Saudara memilikinya, Bapak Ibu Saudara dapat mengelolanya, Bapak Ibu Saudara dapat menjadi orang-orang yang akan berdampak dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera dan berkat-berkat dari Tuhan Yesus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. God bless you. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita semua sudah menikmati pujian dan firman Tuhan, saya percaya firman-Nya tidak akan pernah lewat sedikit pun. Kalau engkau benar-benar menghidupi firman Tuhan, itu akan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita tutup kebaktian kita dengan hati yang sungguh. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat Engkau yang sudah ada di tengah ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan berkat-Mu yang luar biasa melalui pujian yang kami naikkan, maupun melalui firman-Mu Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kiranya biarlah apa yang kami sudah lakukan hari ini untuk kami boleh kerjakan, dan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik adanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Engkau memberkati Tuhan seluruh bani-bani Lewi yang sudah melayani Tuhan. Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi dengan kasih anugerah yang Tuhan sudah curahkan. Tuhan, kira Engkau tolong juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, dan Engkau terus pakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya ini Engkau sungguh baik adanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu. Bapa, hamba mengangkat tangan, Engkau turun tangan, memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, kuliah kami, sekolah kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, Amin. Puji. Datanglah dan